Halo, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan yang sehat. Jadi kita sekarang masih membicarakan mengenai break-even point, yaitu ada satu contoh soal lagi yang akan kita bahas dalam video ini. Ya, jadi lanjut aja, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soal kedua, yaitu di sini disebutkan sebuah hotel dengan tarif kamar 600.000 dalam 1 tahun mengeluarkan biaya tetap 2,5 miliar rupiah dengan biaya variabel 900 juta dan total penjualan kamar 5,4 miliar. Ditanya hitung pada tingkat penjualan berapa rupiah terjadi BEP, berapa room night kamar terjual saat BEP. Jadi kita tulis apa yang kita ketahui adalah fixed cost-nya, biaya tetapnya adalah 2,5 miliar. Variable cost-nya itu adalah 900 juta, kemudian total revenue adalah 5,4 miliar rupiah, dan revenue per unitnya atau harga kamarnya yaitu 600.000. Nah, untuk mencari YBEP, itu karena kita belum mengetahui XBEP, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu YBEP sama dengan fixed cost dibagi 1 kurang variable cost per TR. Jadi kita masukkan angka-angkanya, kita peroleh YBEP adalah 2,5 miliar dibagi 5/6, hasilnya 3 miliar. Jadi pada tingkat penjualan mencapai 3 miliar rupiah terjadi BEP atau break even point. Nah, kemudian yang ditanya selanjutnya adalah XBEP ketika room night, berapa room night yang harus dia jual untuk mendapatkan YBEP. Nah, untuk mendapatkan itu ya tinggal kita bagi saja YBP dengan harganya, harga per kamarnya. Sehingga 3 miliar dibagi 600.000, kita dapatkan 5.000 room night. Jadi jumlah room night yang harus terjual untuk mencapai YBP 3 miliar adalah sebanyak 5.000 room night. Nah, kemudian kita ingin menggambar grafik BEP dari kasus ini, yaitu sekarang kita biasanya kan kita menggambarkan fungsi linearnya masing-masing ya. Tapi karena di sini kita tidak bisa menggambarkan fungsi linear karena kita belum mengetahui cost per unitnya berapa. Ini kan hanya ada variabel cost-nya aja ya, cost per unitnya belum ada. Nah, kita bisa menggambarkan dengan menggunakan pasangan titik dengan berdasarkan logika BEP. Nah, kemudian untuk fungsi biaya ini pasti melalui 0, fixed cost. Kenapa? Karena ketika X-nya 0, maka fungsi biayanya adalah 2,5 miliar rupiah atau fixed cost-nya. Karena walaupun mereka tidak menjual apa-apa, mereka tetap harus mengeluarkan biaya tetapnya. Dan juga dia pasti melalui XBEP dan YBEP. Jadi pasangan titik untuk fungsi biaya adalah 0,2,5 miliar dan 5.000,3 miliar. Nah, untuk penerimaan, fungsi penerimaan dia pasti melalui 0,0. Kenapa? Karena ketika saat dia tidak menjual kamar atau tidak menjual room night, maka dia penerimanya pasti 0. Sehingga dia untuk fungsi penerimaan pasti melalui 0,0 dan juga pasti melalui XBEP dan YBEP. Kenapa kedua fungsi ini pasti melalui XBEP dan YBEP? Ya karena ini adalah perpotongan dari kedua fungsi ini, sehingga dia pasti melalui titik ini. Maka pasangan titik untuk fungsi penerimaan adalah 0,0 dan 5.000,3 miliar. Nah, ini kita gambarkan kurvanya untuk horizontal itu dalam miliar, dan untuk maksud saya horizontalnya dalam ribu, vertikalnya dalam miliar ya. Jadi X-nya dalam ribu, Y-nya dalam miliar. Nah, ini artinya 1, 2, 3, ini artinya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya. Sedangkan untuk yang horizontal ini artinya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan seterusnya sampai 6.000. Nah, kita punya pasangan titik tadi 0,2,5 miliar ya. Ini untuk fungsi biaya dan XBEP-nya adalah 5.000,3 miliar. Jadi ini saya tulis 5,3 karena ini dalam ribuan, nah ini dalam miliar. Ini untuk dia tidak terlalu jomplang aja nanti skala-skala kita. Boleh dibeginikan ya. Disederhanakan. Nah, kita tinggal tarik garis antara kedua titik ini, maka kita dapatkan fungsi grafik fungsi biaya. Kemudian kita punya titik 0,0 dan juga titik BEP-nya adalah
5.000,3 miliar. Kita tinggal hubungkan kedua titik ini, maka kita dapatkan fungsi penerimaan. Nah, ini adalah area ruginya, sedangkan yang sebelah sini adalah area untungnya. Oke, jadi ketika penerimaan lebih banyak daripada cost, dia untung, tapi ketika cost lebih banyak daripada penerimaan, dia di sini rugi. Di sini titik break even point-nya, ketika dia mengubah keadaan dari rugi menjadi untung. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan stay healthy semuanya.